Perkenalkan, nama saya Graciela Diena, NIM 67 2019 260. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari WAN, DHCP, DNS, HTTP server, proxy, Samba, dan FTP server. Oke, langsung saja. Yang pertama, WAN. Prinsip dan cara kerja dari WAN. Sebuah komputer server akan ditempatkan di lokasi tertentu untuk mendukung segala kebutuhan akses informasi dan database yang dimiliki. Yang berikut, komputer server tersebut akan mentransmisikan informasi ke jaringan komputer yang telah didesain dan dibangun sesuai topologi yang diperlukan. Yang berikut, beberapa komputer user akan saling terhubung dengan mengakses data atau informasi yang terdapat pada komputer server. Yang kedua, DHCP. Cara kerja DHCP. Ketika DHCP klien masuk atau bergabung ke dalam suatu jaringan, klien tersebut akan melakukan broadcast dengan mengirimkan pesan DHCP discover ke suatu network. Seluruh DHCP server akan merespon DHCP discover yang dikirimkan DHCP klien tersebut dengan DHCP offer. Yang berikut, ketika klien mendapatkan DHCP offer, klien memiliki dua pilihan keputusan, yaitu mengirimkan DHCP request untuk menerima konfigurasi dari DHCP server. Yang berikut, ketika DHCP server menerima DHCP request, DHCP server dapat mengirimkan DHCP ACK dengan membawa parameter-parameter konfigurasi untuk klien dan memasukkan informasi itu ke dalam DHCP list database. Jika DHCP server menyetujui DHCP request dari klien atau DHCP server mengirimkan DHCP NAT atau dengan tidak merespon pesan dari DHCP request jika DHCP server tidak menyetujuinya. Yang berikut, jika DHCP klien telah selesai atau meninggalkan jaringan tersebut, maka DHCP klien mengirimkan pesan DHCP release sebagai tanda bahwa klien telah keluar atau tidak menggunakan network address tersebut. Namun tidak semua sistem operasi melakukan hal ini. Yang berikut DNS. Pada klien, program aplikasi misalnya HTTP meminta pemetaan IP melalui program resolver. Resolver akan menghubungi DNS yang biasa disebut name server. Jika sudah ada pada database-nya name server mengembalikan IP address ke resolver yang meneruskan ke aplikasi yang membutuhkan IP address. Jika permintaan tidak ada pada database name server, akan menghubungi root yang lain dengan cara sebagai berikut. Ditampilkan dalam gambar ini. Oke, kita lanjut. Yang berikut HTTP server. Server web atau yang dalam bahasa Inggris disebut web server adalah perangkat lunak atau software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request berupa halaman web melalui protokol HTTP dan atau HTTPS dari klien yang lebih dikenal dengan nama browser. Kemudian mengirimkan kembali atau merespon hasil permintaan tersebut ke dalam bentuk halaman-halaman web yang pada umumnya berbentuk dokumen HTML. Pada dasarnya tugas web server hanya ada dua, yaitu menerima permintaan atau request dari klien dan mengirimkan apa yang diminta klien atau merespon. Yang berikut proxy. Proxy server bekerja di tengah-tengah antara jaringan dalam dan jaringan luar, berfungsi memotong hubungan langsung antara pengguna dan layanan yang diakses. Dengan cara mengubah alamat IP, membuat pemetaan dari alamat IP jaringan lokal ke suatu alamat IP proxy, dan digunakan untuk jaringan luar atau internet. Pada prinsipnya, hanya alamat IP proxy tersebut yang akan diketahui secara umum di internet, berfungsi sebagai network address translator. Baik, yang berikut Samba. Samba server adalah sebuah layanan protokol yang berjalan di setiap sistem operasi Linux untuk dapat melayani pertukaran data dalam jaringan dengan mudah antara Microsoft Windows atau klien dan Linux. Selain itu, Samba sering digunakan untuk menggunakan data secara bersama-sama dari server. Cara kerja dari Samba itu sendiri, Samba berjalan di background atas dua program, yaitu SMBD dan NMBD. Secara singkat, SMBD adalah file server yang nanti akan menghasilkan suatu proses baru untuk setiap klien yang aktif sementara. NMBD bertugas untuk mengkonversi nama komputer atau NetBIOS menjadi sebuah alamat IP.
Seorang admin jaringan dapat mengatur file konfigurasinya di direktori petik 2/etc/samba/smb.conf petik tutup dengan konfigurasi sesuai keinginan seperti dijadikan file server, print server, domain controller, dan masih banyak fungsi lainnya. Baik, yang berikut VTP server. VTP server adalah definisi dari suatu server atau perangkat induk yang menjalankan layanan VTP atau pertukaran data atau file. Fungsi dari VTP server pun sangatlah penting, yakni agar bisa memberi layanan pertukaran data atau file sesuai dari permintaan dari VTP klien selaku pihak yang meminta koneksi VTP. Yang berikut cara kerja dari VTP server itu sendiri. Secara umum, kerja dari VTP server harus menunggu VTP client request atau meminta koneksi. Setelah keduanya saling terhubung, maka pertukaran data dua arah dapat dilakukan. Klien dapat mengirim data ke server, dan sebaliknya, server juga dapat mengirim data ke klien. Istilah ini dikenal dengan mode aktif dan pasif. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.